Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Jilal adalah sahabat saya. Bahkan manajemennya Bagito pernah beliau yang tangani juga. Jadi saya nggak ngerti, saya baru ngerti bahwa dia adalah planolog itu adalah sekarang Pak, dulu enggak. Lulusan ITB hampir sama dengan lulusan IPB, dia berkiprah di mana saja bukan hanya di teknologi. Gitu. Jadi ini betul-betul beliau kerja di media. Saya kenalnya di RCTI tahun 91 ya, Pak Jilal. Nah, hari ini saya ditugaskan untuk memandu atau menjadi moderator dari seminar yang sangat berat ini, yaitu tentang neraca ruang. Saya juga sama dengan Prof waktu itu, neraca ruang yang saya tahu hanya neraca keuangan. Pak Jilal menjelaskan, ini adalah betul-betul pemikir, sahabat saya, beruntung bisa kenal dia. Walaupun bukan profesor, tapi dari secara postur pasti persepsinya profesor. Saya tidak usah jelaskan lah. Bahkan Prof Benten mungkin posturnya tidak profesor gitu, ya. Malah sebagai seniman atau pejabat gitu ya. Karena rambutnya masih lengkap lah gitu. Kalau profesor rata-rata kan pasti seperti Pak Jilal gitu. Ya, kalau pulang juga nyasar, nah itu profesor biasanya. Apakah betul setelah 25 tahun lebih Pak Farah, otonomi ini berhasil di negeri ini? Otonomi daerah adalah satu aspirasi dan warisan dari reformasi. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada otonomi. Tentunya sertalistik semuanya. Nah, kaitannya rangkaian banyak betul dengan perencanaan kota, dengan kualitas pemimpinnya dan lain sebagainya. Kaitannya dengan pilkada dan sebagainya. Harus jujur, mungkin zaman Orde Baru banyak orang yang tidak suka, tapi secara jujur meritokrasi lebih jauh. Terima kasih Bang Miing, ini sahabat lama saya, Prof Benten, Prof Sri, Pak Denny. Terima kasih. Wah, itu ada pakarnya di belakang, Pak Andi Utomo. Pak Syarif, terima kasih sudah datang jauh-jauh, Mas Farhan dan lain-lain, saya tidak bisa sebut satu persatu. Prof Benten membukanya sudah memberikan PR besar kepada saya untuk menjelaskan apa itu neraca ruang, dan Bang Miing dengan segala guyonannya juga memberikan PR besar. Mudah-mudahan dalam penjelasan ini atau dalam paparan ini pertanyaan-pertanyaan atau tadi yang disampaikan bisa terjawab. Adik-adik semua, Pak Boy, selamat pagi. Mangga Pak di depan dong, sini dengan Farhan, ayo Pak. Pak Boy dengan di tengah mahasiswa hampir sama Pak. Saya cuma tanda karena warna putihnya aja. Oke, baik, ini judulnya. Oh, sebelum mulai, saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Sudirman Said yang sebetulnya sudah sangat-sangat berniat untuk hadir, tapi karena satu dan lain hal beliau urung hadir, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai dia akan ikut di online. Jadi sudah di jalan, jadi di tengah jalan harus kembali lagi. Mengucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada Prof Benten, kepada Prof Sri, Pak Denny sebagai penanggap, dan juga tentunya Pak Miing. Oke, ada dua latar belakang penting dari apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan yang saya anggap ini atau kami anggap ini cukup besar, yaitu Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Undang-undang itu tahun 2004, yang di belakang itu ya, 2004. Lalu sekarang diubah menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Secara judul aja kita sudah bisa membayangkan substansinya bedanya di mana gitu ya. Yang pertama itu adalah perimbangan, balance, neraca gitu. Lalu yang baru itu adalah hubungan. Hubungan berarti apa itu kalau bahasa hubungan lah, relationship ya, relationship. Tentu kontennya juga beda gitu ya, tentu kontennya juga beda. Nanti sambil jalan kita akan lihat perbedaan-perbedaan kontennya. Tapi yang pasti
dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 2022 itu, salah satu syaratnya itu adalah mengenai belanja pegawai. Ya, belanja pegawai itu sesuatu yang sedikit tidak terkendali, sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana belanja pegawai pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Indonesia per hari ini. Nah, di sini saya sengaja kutip ini supaya bukan katanya-katanya, ini Dirjen Perimbangan Keuangan. Dia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memberikan waktu 5 tahun. Memang undang-undang itu mengatakan bahwa 5 tahun sejak diundangkannya 5 Januari 2022, artinya 5 Januari 2027, seluruh pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 30%. Ya, oke. Artinya ini adalah tantangan bagi kepala daerah yang akan kita pilih serentak tahun 2024 November ini. Ya, kita tahu di sini pilkada serentak 27 November, lalu pelantikan serentaknya itu paling cepat kalau saya nggak salah bulan Februari tahun 2025. Kita tahu anggaran 2025 tentunya sudah diketok, gitu ya Pak Juharman ya. Selamat pagi Pak Juharman. Ya, anggaran sudah diketok dan Pak Miing yang sudah pernah di DPR tentunya tahu perubahan pos itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Alih fungsi. Ya, dengan mudah. Kepala-kepala daerah yang terpilih nanti tentunya memiliki keleluasaan yang terbatas untuk melakukan sesuatu supaya 2027 belanja pegawainya itu bisa memenuhi syarat tadi, gitu ya. Mungkin satu-satunya tahun yang dia bisa bekerja adalah 2027, seandainya dia perlu melakukan sesuatu, gitu. Nah, oleh karena itu, maka konsekuensi daripada ini semua, kepala daerah Indonesia yang terpilih nanti dibutuhkan yang memiliki inovasi dan kreativitas yang luar biasa, terutama bagi daerah-daerah yang hari ini belanja pegawainya di atas 30%. Gitu ya. Gampangnya gini, potong belanja pegawai yang saya kira ini akan membuat keresahan. Walaupun belanja pegawai itu tidak hanya gaji ya, ada tunjangan, ada biaya perjalanan dan sebagainya. Atau cara kedua adalah naikin topnya, naikin 100-nya, naikin pendapatan. Supaya yang katakanlah sekarang ini 40 jadi 30. Gitu ya, jadi 30. Naikinnya gimana? Naikinnya mau nggak mau nanti pasti dengan pajak. Begitu naikin dengan pajak, maka itu akan berurusan dengan pembayar pajaknya. Ya, returnnya apa dan sebagainya. Itu sebabnya hal ini menjadi penting. Jadi dua latar belakang itu ya, satu undang-undang, satu lagi adalah pilkada. Gitu. Nah, ini untuk memberikan gambaran. Teman-teman semua, ya adik-adik, bapak ibu sekalian, sebelah kiri ini adalah profil Indonesia tahun 2022. Per hari ini, kebetulan data yang kami gunakan semua ini adalah data Dirjen Perimbangan Keuangan. Ya, ini ada yang pernah ngutak-ngatik, saya ingat persis ini. Data ini rata-rata itu sudah diaudit, gitu ya, sudah diaudit resmi. Dan per hari tahun 2022, karena yang terakhir baru tersedia 2022, itu yang di bawah 30% hanya 20% daerah di Indonesia ini. Daerah di Indonesia ini kurang lebih 508 daerah ya, kecuali Jakarta, karena Jakarta itu daerah khusus, dia nggak punya kota, dia punya kota kabupaten tetapi tidak dipilih sendiri, gitu ya. Dari 508 itu 20% yang belanja pegawainya di bawah 30. Sisanya itu ada yang di bawah 35, 25, bahkan yang banyak itu di bawah 40, Pak, di antara 35 40. Berarti 80% kalau misalnya angka ini masih bisa dipertahankan sampai 2027 nanti, gitu ya.
80% daerah akan harus bekerja keras bagaimana caranya mengatasi atau memenuhi kriteria ini. Itu Indonesia. Di Jawa gimana? Di Jawa lebih jelek. Hanya 7% daerahnya yang belanja pegawainya di bawah 30%. Gitu ya. Jawa Barat agak lumayan, 11%. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Jawa Barat bisa lebih bagus? Karena sebagian daerah kota atau kabupaten Jawa Barat itu berada di sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, dan sebagainya. Itu termasuk daerah-daerah yang kemungkinan berada di bracket ini. Nah, ini ya gambarannya. Gitu. Lalu sekarang kita bicara tadi, oke, naikin 100-nya, gitu kan? Naikin pendapatannya. Sumber pendapatannya apa? Gitu. Sumber pendapatan itu kan ada dua ya, kalau setiap daerah itu. Utamanya dua. Satu, transfer, baik itu dari pusat maupun dari daerah lain, dari provinsi maksudnya. Tapi mayoritas itu adalah pusat, ya, transfer dari pusat. Lalu satu lagi adalah PAD. Nah, di sini kita perlu untuk melihat bagaimana sih profil PAD daerah-daerah kita di Indonesia ini. Kita bisa lihat di situ yang di bawah 60% seluruh Indonesia, seluruh Indonesia itu cuma 1%. Yang PAD-nya kira-kira 60 lah, gitu ya. Cuma 1%. Dan itu selain Jakarta berarti itu cuma Surabaya, gitu ya, cuma Surabaya. Yang lainnya itu di bawah 50, 40, 30, bahkan yang banyak itu di sini nih, bracket ini, yang 20 ya, ini di bawah 10, ada 58 daerah, gitu ya. Maaf, ini lingkaran tengah adalah jumlah penduduk, lingkaran luar adalah jumlah daerahnya. Sekarang kita lihat Jawa Barat. Jawa Barat itu hampir 1/4, tapi di bawah 50%. Jadi masih di atas 50% itu daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini uangnya dari transfer, ya, transfer pusat atau transfer provinsi. Sisanya seperti itu. Artinya kalau gitu, kalau misalnya katakanlah tadi ya, ada yang 40% belanja pegawainya. Kalau kita anggap 40% itu Rp40, kan dari Rp100 gitu ya. 40-nya nggak mungkin dikurangin 30, berarti 100-nya dinaikin. Supaya 40 itu jadi 30%, gitu. Kira-kira kan nambah 30 lah, gitu ya. 30% dari 130 kan kurang lebih 40 gitu. Kalau pikiran sederhananya, tambahan 30 ini proporsional lah. PAD-nya katakanlah 20%, 80% itu transfer. Berarti minta ke pusat kan? 80% tambahan 30-nya. Ada problem dengan undang-undang yang sekarang ini. Karena undang-undang perimbangan yang lama mengatakan bahwa 26% daripada anggaran negara itu, APBN, itu dialokasikan untuk transfer daerah. Undang-undang yang baru, yang hubungan keuangan pusat daerah, itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi kewajiban daripada Menteri Keuangan untuk mengalokasikan berapa yang harus dia transfer ke daerah. Transfernya itu tergantung punya uang apa enggak gitu loh. Maka mau tidak mau untuk memenuhi syarat tadi yang dinaikin apa? PAD kan? Nah, PAD berarti apa? Mayoritas PAD itu adalah pajak daerah. Maka kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu tuh ribut soal pajak hiburan yang Inul, Hotman Paris segala macam protes gara-gara pajak hiburan 47,5% gitu loh. Jadi pajak hiburan, pajak hotel, belum tentu tarifnya naik, tetapi yang pasti pajaknya naik. Intensifikasi akan terjadi. Ya, jadi
Misalnya yang belum dipungut akan dipungut, gitu ya. Restoran memang selama ini kaki lima itu rata-rata belum dipungut. Itu kemungkinan akan dipungut untuk mencapai 130-nya tadi, gitu ya, 130 tadi. Oke. Nah, kita pindah isu, kenapa demo Cipta Kerja ini terjadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin dilansir ya. Sebetulnya kan yang saya pahami dan saya kira dipahami banyak orang, bahwa tujuan daripada Cipta Kerja ini adalah karena memang untuk memudahkan investasi dan sebagainya. Tetapi banyak sekali mengabaikan kepentingan daerah, ya, termasuk dalam hal ketentuan tenaga kerja. Bahkan dari sisi tata ruang, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengabaikan apa yang seharusnya menjadi sebuah baku, ketentuan baku. Dulu saya ingat persis, satu hari saya diundang ke kantor Menko Maritim, ya, menemui salah satu deputinya yang kebetulan teman saya, teman Pak Wenten, teman Pak Farhan, gitu. Beliau bertanya, Jilang, emangnya rencana tata ruang itu saklar banget ya, nggak boleh diubah, gitu kan? Saya bilang, loh itu ketentuan undang-undang, bahwa rencana tata ruang itu harus diperdakan, kan gitu Pak ya. Perda itu adalah kesepakatan antara kepala daerah dengan eksekutif dengan legislatifnya, ya kan. Kalau mau diubah tentunya harus ada kesepakatan juga. Maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, pusat memiliki hak prerogatif untuk mengoverrule tata ruang itu dengan alasan proyek strategis nasional, gitu ya Pak Boy ya. Kalau proyek strategis nasional, menteri tinggal tulis surat kepada kepala daerahnya, suruh sesuaikan tata ruangnya. Kalau you tidak sesuaikan dalam berapa waktu gitu, 6 bulan atau apa, maka menterinya bisa ubah sendiri. Nah, tentunya belum tentu atau tidak selamanya apa yang dipahami pusat itu adalah sesuatu yang tepat. Karena aspirasi itu, makanya ada musrenbang segala macam itu kan ada supaya ada aspirasi dari daerah ya. Nah, ini adalah cerminannya. Kenapa persoalan dari Omnibus Law itu begitu struktural gitu ya. Bapak Ibu bisa dilihat, ini saya ambil tahun 2014 sampai 2022. Seluruh kota kabupaten yang ada di Samarinda ini, rasio antara pendapatannya terhadap PDRB-nya menurun. Artinya apa? Mungkin secara PDRB tumbuh, dan ini yang sering dijadikan bahasa oleh kepala-kepala daerah ya. Oh, kami tumbuhnya 5, sekian. Kemarin saya ngobrol sama teman yang Bapeda dari Tual, dia bilang, oh kami pertumbuhannya di atas nasional Om. Dia teman-teman seangkatan kalian lah, kurang lebih masih muda gitu ya. Dia bilang PDRB kami itu di atas nasional 5, sekian gitu loh. Saya bilang, pendapatan kamu gimana? Persoalannya yang mendapatkan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah pendapatan pemerintah pusat, karena seluruh pajak itu ditarik ke pusat, ya. Tidak ada yang dibagi kecuali PPh orang pribadi, gitu loh. Nah, yang didapat daerah apa? Selain daripada transfer tadi, tentunya adalah PAD. Seperti juga nasional, cara ngitungnya kan pakai tax ratio ya. Jadi berapa tax yang bisa kita kumpulkan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, PDB-nya gitu. Daerah juga sama. Berapa pendapatan dia coba dibandingkan dengan PDRB. Rata-rata turun, Bapak Ibu. Ya, ini di sini lihat di bracket pertama Bandung terjun nggak sampai 3, sekarang mungkin sekitar 1,8 dan seterusnya. Ini bracket kedua Kota Bandung, Cimahi dan sebagainya, itu bracket 3. Ya. Rata-rata turun.
Artinya, kenapa diributkan Undang-Undang Cipta Kerja itu? Implikasi sama daerahnya itu belum kerasa nih, gitu loh. Kok bukannya meningkatkan rasa implikasinya, kok malah turunkan, ya kurang didengar, ya kira-kira seperti itu. Next, oke. Ini supaya tadi bayangannya itu tergambar, ya teman-teman bisa lihat nih. Ini akumulasi PDRB seluruh daerah di Indonesia. Kok Pak Jilal banding-bandingin emang sama? Sama. Ini PDB nasional. Kita timpa itu garis merah dan putih, sama kan? Kurang lebih sama kan? Trennya. Jadi memang seluruh yang disebut PDB Indonesia itu ya PDRB daerah-daerah dikumpulin, sama itu. Gitu kan. Tapi kalau secara pendapatannya gimana? Ini pendapatan daerah. Angka 100 itu kita pakai barometernya, indeksnya di 2014 100 gitu ya. Jadi berapa tumbuhnya? Sekarang 43%. Yang ini nasional, pajak dan SDR tengah, itu sekarang udah 66%, ketinggalan daerah. Bisa dilihat betapa signifikannya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya, di ujung sana, di 2022, 21, 22, itu rasionya langsung naik karena semuanya ditarik ke pusat. Implikasinya itu dirasakan di pusat, di daerah tidak terasa, gitu ya. Oke, nah ini kalau pakai rasio tadi seperti ini, ya. Tax rasio kita juga mengalami penurunan, tetapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini tax rasionya meningkat. Oke, nanti mungkin ini yang Pak Andi Utomo bisa lebih paham lah untuk menjelaskan secara detailnya. Baik, satu sisi kita maklumi bahwa memang pemerintah pusat atau pemerintah kita berusaha keras bagaimana caranya agar meningkatkan pendapatan. Tapi satu dan lain hal, lalu implikasinya ada di politik, gitu ya. Kalau kita bicara tata ruang, Anda tidak bisa melupakan politik. Anda tidak harus menjadi politikus, tetapi Anda harus mengerti politik. Why-nya nanti kita jelasin, tetapi intinya sebetulnya tanda petik terjadi disrupsi terhadap moralitas kebangsaan kita, gitu ya. Kasus MK dan sebagainya lah. Saya tidak akan jelaskan, tapi kalian semua mungkin tahu ya proses pemilihan pencalonan wakil presiden dan sebagainya. Hukum konstitusi itu sebetulnya ada dasar-dasarnya. Ini saya sudah ngomong dengan banyak hal. Ada check and balance, ada span of control, ada well-being dan sebagainya. Tapi ini kita skip sehingga sebegitu hebatnya disrupsi itu, ada upaya yang kita sama-sama tahu kemarin ini, bahwa setelah MK mengambil keputusan untuk mengubah threshold, DPR berusaha untuk mengganti, gitu kan, untuk mengannulirnya, gitu ya. Ini adalah rapat mereka yang saya ambil dokumentasinya, lalu mengakibatkan gejolak. Mungkin masyarakat sudah sampai pada titik sabarnya, gitu, dan gejolak itu akhirnya menyebabkan keputusan MK itu diberlakukan, ya, diberlakukan. Tetapi yang menyedihkan, ya, yang menyedihkan, setelah threshold itu dilonggarkan, gitu, ternyata masih banyak daerah-daerah yang cuma punya satu calon, ya. Di Sumatera itu ada 20, kemarin sempat diperpanjang waktunya, tetap aja 20 gitu ya, kurang lebihnya. Lalu di Kalimantan juga begitu, bahkan Papua dan sebagainya, ini saya skip, bahkan di Jawa aja masih ada 9. Dan yang lucunya, atau yang anehnya, salah satu yang kotak kosong lawannya itu adalah Surabaya. Kota kabupaten yang posisinya seharusnya sedemokratis Jakarta, kira-kira gitulah ya, seplural Jakarta, sedinamis Jakarta.
kita bisa lihat di sini, ini semua data-data ini bisa Anda ambil dari Otonometer ya. Jadi ada aplikasinya namanya Otonometer. Silakan di-download di Google Play Store, atau kalau misalnya pakai iPhone atau pakai desktop, www.otonometer.com. Anda nggak perlu lagi lah nganali bikin-bikin ya, tabel segala macam, itu sudah tinggal download aja, bisa download PDF-nya segala macam di situ. Oke, kalau dari data yang ada, Surabaya itu sebetulnya per kapita ya, dari sisi perdagangan besar, PDRB perdagangan besar, dia nomor 1 di atas Jakarta bahkan, gitu kan. Akomodasi makan minum juga nomor 1. Ini jasa keuangan segala macam dia nomor 2. Satunya Jakarta. Artinya kota itu begitu dinamisnya. Masa iya sih nggak ada alternatif calon cuma 1 gitu loh. Oke? Ya, padahal tuh partai-partai banyak sekali yang sangat bisa mencalonkan gitu ya. Itu yang tadi dibilang Pak Ming di pembukaannya itu borong partai gitu ya, segala macam. Ini kayak apa tuh, masyarakat lawan partai politik jadinya gitu kan, kita tidak dikasih pilihan gitu. Nah, ini ada beberapa indikator yang seharusnya bisa menjadi menarik, tetapi yang paling menarik itu adalah yang warna hijau. Ini kuning, kalau kuning ini adalah pendapatan dibagi PDRB-nya tak sama dengan Bandung tadi. Surabaya juga kelihatan kan menurun gitu ya, tapi Anda bisa lihat yang hijau itu. Yang hijau ini, kenapa ini? Yang hijau ya, hijau itu adalah rasio dari dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi aja, kita aja individu, terhadap total pendapatan daerahnya. Kelihatan di situ di Surabaya makin lama makin gede. Artinya apa? Kelas menengahnya tumbuh. Karena kalau misalnya orang masih pendapatannya itu UMR, dia belum bayar pajak. Karena ada PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, itu 54 juta kalau single, gitu ya. Nah ini ada orang akunting ini, gitu ya. Itu kalau 54 juta. Jadi kalau UMR 4.500.000, itu belum bayar pajak lah, gitu. Oke. Kalau ada pajaknya, berarti dia bayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu sama Bu Sri Mulyani dibagi sama daerah. Nah, bagi daerah kan menjadi komponen daripada pendapatannya. Sehingga kalau dia persentasenya naik, itu mencerminkan kelas menengahnya tumbuh. Nah, kita tahu di Surabaya sama juga dengan kota lain, banyak problem-problem begini, banjir. Salah satunya. Ini kan sebetulnya menyebabkan ada dong calon yang beradu argumen gitu ya. Kok cuma 1 gitu loh. Kelas menengahnya kok meneng aja gitu. Ini juga soal transport macet, ada dia punya problem sama. Ya. Daerah kumuh, sampah, itu sampah 25 ton sampah mengalir di Sungai Surabaya per hari. Masa tidak ada calon kepala daerah yang punya gagasan untuk menyelesaikan ini? Ya, oke. Lalu ini kenapa saya keluarkan ini? Saya ingin mengatakan begini, di atas itu adalah pendapatan. Oke. Pendapatan itu yang biru muda itu adalah PAD dan seterusnya. Ini juga dari Otonometer ya. Yang bawah ini adalah belanja. Yang orange itu adalah belanja pegawai. Oke. Semuanya supaya bisa dibandingkan saya bikin per kapita. Gitu ya. Jadi biar fair gitu ya. Belanja pegawai di Surabaya 718.000 per kapita. Sementara jumlah ASN-nya 4,6 per 1.000. Jadi gampang-gampangnya belanja pegawai rata-rata di sana di Surabaya itu kan 718 juta dibagi 4,6 kira-kira gitu ya, kurang lebih 16 jutaan lah ya, kurang lebih gitu ya, 16 juta berapa, 160 ya berapa, kira-kira segitulah, 160-an.
Dan makin lama makin naik. Di atas sana itu 852.000, rata-rata 4 ASN per 1.000. Berarti kurang lebih kan 200 juta, per tahun rata-ratanya. Gede kan itu. Pantas nggak orang yang membayar pajak? Karena PAD itu dari masyarakat kan, bayar PBB, bayar pajak penerangan jalan, bayar pajak restoran dan sebagainya. Pantas nggak mereka mendapatkan pelayanan lebih baik? Ini yang selama ini terbengkalai. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana Surabaya itu sebenarnya berkembang. Ya, ini melihatnya adalah itu bracket yang dana bagi hasil terhadap pendapatannya di atas 10% dan seterusnya ke bawah gitu ya, ini persentasenya. Lalu yang 10% itu diwakili dengan berapa persen penduduk, lalu kontribusi PDRB-nya berapa, dan yang 62 itu adalah porsi daripada dana bagi hasil yang dia dapat. Itu adalah Jakarta. Kenapa beda Pak? Yang tadi, nanti ada angka yang lain tuh 48. Yang ini minus provinsi ya, ini khusus kota kabupaten aja. Kalau kita masukkan komponen Jakarta di situ, ada 60 sekian, gitu ya. Nah, oke, persoalan lain banyak lah di daerah-daerah juga. Sama, sampah. Di Bandung juga kemarin ada kejadian sampah kan, nggak terangkut, sampai diributin lindi dan sebagainya. Masalah banjir, masalah macet juga ada di mana-mana sekarang. Karena sepeda motor dengan begitu murah dan begitu mudahnya gitu ya. Walaupun saya harus mengaku ikut bersalah karena saya terlibat dalam membuat iklan Yamaha waktu itu. Jadi ini mungkin paybacknya gitu. Oke. Dan yang bikin iklan Yamaha itu anak PL semua. Satu lagi angkatan 81 temannya Pak Inong, Ibu Eta sama suaminya. Oke, banjir ada di mana-mana gitu. Ini persoalan lokal. Persoalan lokal yang harusnya bisa diselesaikan dengan kapasitas lokal. Kalau setiap persoalan lokal harus minta ke pusat, kapan selesainya masalah itu? Gitu. Nah, kemarin kalau mau lihat ini ada di YouTube ya, kami mengundang Afu Utami, dia Think Policy. Dia mengatakan bahwa, ini sengaja saya kutip aja, bahwa paradoks kelas menengah Indonesia, ya, mereka yang spender, yang belanja, gitu kan, yang bisa beli kopi-kopi kekinian itu adalah kelas menengah. Artinya mereka yang bayar pajak. Gitu. Tapi di sisi lain, harusnya suara politik mereka berpengaruh. Tapi suara politik mereka nggak ada. Gitu. Kenapa? Daripada ribut, ya udah deh, saya beli aja. Daripada saya harus meributkan soal public transport, saya beli mobil aja. Padahal kan itu hak dia, tapi daripada dia dibully gitu loh. Sakit daripada BPJS, udahlah bayar aja rumah sakit swasta. Sekolah anak bayar aja sekolah swasta, gitu loh kira-kira. Ya, nah ini paradoksnya. Kenapa kelas menengah kita diam saja? Padahal di sisi lain dan paralel dengan kita ini, kemarin Greenpeace mengatakan bahwa ujian belum selesai, besok KRL malah pakai NIK. Ini lagi diributin sekarang ya. Jadi nah, KRL itu kan public transport, kok ada NIK-an gitu loh. Ya, harusnya supaya publik. Lalu BPJS bikin aturan baru dan sebagainya. UKT juga nanti akan jadi problem lagi gitu ya. Zamannya Pak Boy apalagi, zamannya saya aja uang kuliah itu 21.000 deh. Tahu nggak? Pak Inong itu yang sebelah kalian itu 21.000 juga ya, Nong? 21.000 per semester. Dan saya dikirim sama ayah saya uang saku termasuk uang kos itu kira-kira 120.000. Bisa dibandingin ya, kalian sekarang dibagi berapa, uang semesternya berapa, kira-kira seperti itu. Itu perbandingannya ya. Ini UKT jadi problem. Padahal itu semua
Oke, ini ya macam-macam lah gitu ya. Oke. Dan pemerintah pusatnya pusing terus. Perlu duit, perlu duit, perlu duit. Lalu apa yang dilakukan? Yang paling gampang itu adalah kenakan tarif baru di PPN. Karena PPN itu kita semua tidak sadar kita bayar itu. Anda beli Aqua itu bayar PPN. Diam-diam di dalam gitu loh. Beli bensin, katanya disubsidi itu kan. Itu ada PPN di dalamnya. Dia tinggal ngutip dari perusahaannya aja, cek gitu ya. Nah, PPN kan kecil Pak. Itu, lihat. Ada 739 triliun, 38 triliun pada tahun 2023, tahun lalu ya. Dari 2090 triliun pajak dalam negeri. Lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga itu something loh. Ya. Nah besok ini mau dinaikin nih jadi 12%. Gitu. Oke. Nah ini sebagai contoh nih. Saya waktu itu naik MRT, ini kemarin juga di UI saya sampaikan yang sama ya. Saya naik MRT, saya haus, saya beli minuman mineral gitu, ya kan. Kalau kalian perhatiin ada di struktur PPN. Nah ini PPN 694 dari yang 7.000. Ini kira-kira 11%-nya itu. Gitu ya. Oke. Selain PPN apa? Cukai. Saya nggak tampilkan di sini. Cukai itu sepertiga PPN ini pendapatan negara, 200 sekian triliun. 2 hari ini belakangan Kompas menuliskan secara khusus tentang cukai ilegal, gitu ya. Silakan buka di Kompas, di situ ada grafiknya berapa pendapatan negara dari cukai, kurang lebih sekitar 250 triliun. Dan cukai itu adalah cukai rokok yang saya sebut tadi, ya. Dan kalian tahu nggak ada yang ngerokok nggak? Kalau kalian ngerokok, harga rokoknya 100, itu 2/3 itu cukai dan pajak. Jadi betapa gampangnya mencari uang dengan cara itu, gitu loh. Ya. Boleh aja sih cari uang seperti itu, tapi servisnya apa? Kan itu kan, servisnya dong diberesin, gitu loh. Tapi di sisi lain, pajak penghasilan badannya malah dia diskon, kan gitu kan? Dia diskon. Kebayangkan itu? Pernah baca ya? Oke. Nah ini gambarannya. Bapak Ibu ya, ini yang sebelah kiri ini adalah problem daripada keuangan pusat. Belanja pemerintah pusatnya naik tajam ke atas, gitu kan? Yang ditransfer ke daerahnya naik juga sih, tapi tidak setinggi itu. Oke. Lalu yang namanya belanja pemerintah pusat itu apa sih komponennya? 2 diantaranya yang paling gede itu adalah belanja pegawai, ya, yang kuningnya itu, sama bunga hutang yang merahnya. Oke, secara persentase ada di kanan itu. Karena bunga hutangnya makin lama makin banyak, belanja pegawainya makin lama makin banyak, gitu kan, makin tinggi, tumbuhnya sangat signifikan. Lalu yang tertekan apa? Yang tertekan itu adalah transfer daerah, dana perimbangan. Nah ini bisa dilihat nih dana perimbangannya, dana bagi hasilnya yang hijau, gitu. Itu hijau ada peningkatan signifikan gara-gara ada nikel, ya. Dan itu tidak terdistribusi merata, hanya daerah-daerah tertentu yang dapat. Tapi overall dana perimbangannya dibandingkan dengan belanja itu menurun. Jadi sangat-sangat wajar, sangat-sangat kita bisa mengerti kalau undang-undang perimbangan tadi itu harus diganti. Karena selama 4 tahun terakhir, ya, itu bisa dilihat, itu sudah di bawah 26%. Padahal tadi katanya minimal 26% kan. Gitu. Oke, nah ini kalau teman-teman semua tidak melakukan kritis, kan di sini sekolahnya sudah ganti nama ya Bu ya, arsitektur, planologi dan pengembangan kebijakan. Inilah kebijakan yang harus diperhatikan oleh SHPPK ini, mohon izin Ibu. Ini harus diperhatikan. Ya, karena implikasi ini semua
akan ke tata ruang. Tata ruang itu lapis sekian, gitu loh. Di depan ini kita diributkan dengan buzzer, dengan ini, itu segala macam. Tapi implikasinya itu adalah apa yang teman-teman kerjakan. Oke, ini ceritanya. Maka resentralisasi kembali, ya, resentralisasi is back dengan Undang-Undang 1 tadi. Bapak Ibu begini, negara ini, ya, sebuah negara kita semua hafal, kita semua tahu berdiri itu dengan 3 syarat. Ada penduduknya, ada pemerintahnya, dan ada tanah airnya. Kita bicara tata ruang, kita bicara tanah air, ya Pak ya. Kita bicara tanahnya, kita bicara ruangnya. Nah, lalu supaya sepakat ini, jangan ribut, ada konstitusi dasarnya. Di konstitusi itu ada hak, ada kewajiban. Ya, sama dengan orang menikah juga ada hak, ada kewajiban. Tapi juga jangan lupa ada urusan kapasitas. Ya, hak daripada seorang istri mendapatkan tempat tinggal, kan gitu. Loh, kapasitasnya cuma sanggup sewa, ya sewa lah, gitu kan. Ya kan, nggak harus beli. Jadi ada kapasitas, gak usah dipaksakan. Kalau nggak punya rumah berarti nggak memenuhi hak. Bukan begitu. Ya, ini yang menjadi latar belakang. Tadi ini pertanyaannya Prof. Wenten, apa itu neraca, gitu ya? Ruang. Neraca ruang. Karena neraca ruang kita berbicara terhadap hak dan kewajiban konstitusi. Lalu kita padankan dengan kapasitasnya. Kalau mampunya segini dulu deh. Gitu. Tapi dijalanin, ada komitmen. Itu yang tadi dibilang Bang Miing, SPM, standar pelayanan minimum, gitu ya. Belum bisa nyekolahin gratis sampai perguruan tinggi, ya sampai SMP dulu, misalnya gitu. Tapi ada SPM-nya dong. Jangan judulnya aja tapi di bawahnya nggak terjadi gitu Pak. Nah, ini dia planologi ya. Saya bukan mau promosi buku, tapi salah satu yang saya kritik secara ilmu planologi adalah ketika IKN didirikan. Tapi yang paling penting sebelah kiri ini bisa dilihat ya. Apa sih, ini menurut saya, ini mohon maaf Prof. Sri, Pak Denny, ya, ini belajar dari Bapak Ibu semua lalu saya sarikan. Kenapa sih ruang itu perlu kita pikirin gitu ya, perlu diutak-atik. Pada dasarnya itu manusia, anggaplah ini nggak ada negara segala macam, ngumpul gitu kan. Ada 3 kelompok itu. Ada yang beruntung, karena lebih punya pengalaman, lebih pinter, lebih kaya, dan sebagainya. Lalu karena dia lebih beruntung, ada yang peduli, pengen berbagi, pengen ini, dan sebagainya. Lalu ada yang ingin berkuasa, supaya bisa melakoni berbagi tadi, supaya bisa meredistribusikan keberuntungan yang sekelompok-sekelompok tertentu, gitu loh. Tapi dalam perjalanan ini banyak yang likung-likung ini, pura-pura peduli, tapi bagaimana gitu ya, sudah berkuasa terus untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Karena ini semualah, maka dibutuhkan planologi. Bagaimana menata ruang kita itu menjadi betul-betul berkeadilan dan sebagainya. Farhan mengingatkan saya bolak-balik, planologi itu no one left behind. Mungkin kalau ada teman arsitek di sini, Mbak Yasmin nih arsitek kalau nggak salah tadi, arsitek sesuai klien, gitu ya. Bikinin saya rumah gini, budgetmu berapa, tanahmu berapa, segala macam. Planologi, orang di bawah kolong jembatan itu you harus pikirin. Kalau nggak jangan ngaku diri Anda sebagai planolog. Gitu. Oke, nah, tapi apa yang terjadi? Perebutan kekuasaan ini menyebabkan yang tadi nih, ini yang saya bilang tadi angkanya berbeda ya. Konsentrasi kekayaan itu semua terpusat di Jakarta, gitu. Ini fakta, lingkaran merah besar itu DBH PPH OP yang tadi 60%-an kalau level kabupaten saja, kalau digabung dengan provinsinya itu kira-kira 47,5, setengah lah, setengah itu lari ke Jakarta.
untuk mengkonfirmasi benarkah orang kaya terkonsentrasi di Jakarta, kita sandingkan dengan data simpanan bank. Ini real, data akun gitu ya. Setengah juga yang ada di Jakarta, berarti benar. Yang kaya itu semuanya adanya di Jakarta. Nah, konstitusi kita sebetulnya sangat-sangat menyadari problem itu. Ya, mungkin saya tidak tahu, sebagian mengetahui atau mengalami reformasi, tapi yang saya kira mudah-mudahan mungkin tidak, gitu. Ketika reformasi ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Pak Miing juga ikut di sana prosesnya, maka sampai jadi anggota DPR, gitu ya. Pertama soal KKN itu dengan KPK dan sebagainya. Yang kedua itu adalah desentralisasi, otonomi yang seluas-luasnya. Kita semua waktu itu sepakat, ini nggak bener nih pemusatan gitu loh, ya, pemusatan. Jadi itu sudah diturunkan dalam bentuk TAP MPR dan seterusnya, bahkan juga terimplikasi secara tidak langsung dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Itu 4 kali di amandemen gitu loh. Lalu terjadilah desentralisasi itu. Saya menggambarkan desentralisasi itu harusnya ada 3 hal. Tapi teman saya bilang ada 4. Ya oke lah 4. Pertama itu harus desentralisasi politik. Kurang lebihnya masih ada kekurangan, tetapi itu relatif jalan. Kepala daerah sudah dipilih langsung, gitu kan? Wakil rakyat sudah dipilih langsung, segala macam. Yang belum adalah desentralisasi partai politik, itu yang belum. Sehingga sekarang itu masih bisa jadi pilkada 1 kotak kosong itu karena cawe-cawe pusatnya terlalu tinggi. Yang kedua itu adalah desentralisasi keuangan. Nah ini yang tidak terjadi. Yang mengatakan desentralisasi partai politik itu tidak terjadi, masih otoriter di pusat itu adalah almarhum Faisal Basri. Ya, Faisal Basri. Desentralisasi keuangan tidak terjadi, yang tadi kita cerita itu. Ya, 80% pendapatan negara ini adalah pajak. Sebagian kecilnya itu pajak penghasilan, ya sebagiannya pajak penghasilan orang pribadi, gitu kan? Yang dibagi-bagi itu hanya pajak penghasilan orang pribadi. Sementara orang kayanya semua di Jakarta, makanya tadi lebih dari setengah dari Jakarta. Pajak pertambahan nilainya nggak dibagi sama sekali. Pajak perusahaannya tidak dibagi sama sekali, ditarik ke Jakarta lalu didistribusikan sesuai dengan kebijakan Jakarta. Nah ini yang problem. Lalu kenapa pemerintah daerahnya diam? Kenapa kepala daerahnya diam? Gitu. Karena yang kita lupa itu adalah mendesentralisasikan kewajiban konstitusi. Yang disebut dari pasal 28A sampai J itu, warga negara berhak untuk tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan seterusnya. Nggak ada ketentuan kepala daerah wajib untuk memenuhi itu, gitu. Sehingga dia juga cuek aja, duitnya nggak ada, gitu kan. Sehingga juga masyarakatnya juga menganggap bahwa udahlah daripada ribut, sama dengan kelas menengah tadi, daripada ribut saya beli mobil aja deh, saya sakit saya ke dokter aja deh, daripada BPJS susah gitu loh beli, ya kan. Nangkep ya, itu ya. Nah, itu yang nggak ada. Ini undang-undang turun segala macam. Sebaliknya 2 undang-undang ini diutak-atik terus sehingga disentralisasikan kembali gitu loh. Termasuk ini Undang-Undang 1 2022 tadi. Oke, apa sih ini loh? Ini saya gambarkan. Ini yang bikin Mbak Putu ya. PL juga ini Bu, angkatan 2018. Nah, ini PL. Banyak anak-anak PL. Ini PL juga ini. Tapi dia mau ke Jepang nanti. Udah mau pindah. Nah, ini hak warga negara yang dijamin dengan konstitusi. Persoalannya undang-undang yang mewajibkan setiap atau negara memenuhi itu dalam bentuk apa, distribusikan kepada Pemda masing-masing gitu ya.
Sehingga masing-masing bisa set SPM-nya. Contoh misalnya begini, kalau Bandung misalnya bisa mengatakan kalau curah hujan sekian, terjadi sekian, maka spot-spot ini akan ada genangan maksimal 10 cm yang akan surut dalam waktu sekian. Itu SPM. Supaya itu bisa terjadi, dia bikin saluran, dia bikin apa segala macam. Prioritas anggarannya ke situ, ngerti gak? Ini sekarang boro-boro ngomong gitu kan, kapan pun bisa banjir, gitu loh kira-kira. Anggap ya. Atau ambulans, Cianjur bilang, kalau ada yang call ambulans, dalam 10 menit pasti sampai. Itu SPM. Gitu. Itu hak kita loh. Dulu itu tidak mungkin, sekarang sangat-sangat mungkin. Kalian kalau pesan ojek, kan dikasih tahu kan 7 menit sampai, gitu ya, harganya segini, itu SPM. Kalau lebih dari 7 menit dia langgar SPM, dia terus memperbaiki itu, supaya dia penuhi SPM-nya, dan sekarang rata-rata terpenuhi, gitu ya. Oke. Ini seharusnya bisa di SPM kan semua. Bandung dengan Surabaya beda, Jakarta dengan Cianjur beda, tidak apa-apa, yang penting ada SPM-nya. Dan harusnya kita Bu, di planologi ini berpikirnya begitu, tawarkan SPM kepada Pemdanya, gitu ya. How to-nya berarti kita harus perlu tahu dong sumber duitnya dari mana, kira-kira gitu kan. Gak cukup bikin kotak-kotak aja, bikin rencana gini, terus duitnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab, itu nggak bisa, gitu ya, itu nggak bisa. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bergulir. Terima kasih kemarin DPR dan KPU akhirnya, ini persoalan kotak kosong ini saya kira problem yang sangat serius ya. Jadi mereka sudah katanya bersepakat. Saya nggak tahu dia apakah seberapa efektifnya, tapi yang kotak kosong, kalau kotak kosong itu menang katanya 2025 akan ada pilkada ulang, dan saya kira memang harus demikian. Ya, bahkan yang ada calonnya pun kalau perlu dikasih kotak kosong, supaya publik itu yang nggak puas bisa milih kotak kosong, gitu ya. Ini saya kira adalah sebuah disrupsi tanda petik masyarakat berpolitik hari ini. Oke. Kita akan masuk Indonesia Emas, kita semua tahu ini, tapi ada satu problem, ya. Apa sih problem daripada bonus demografi? Kami, saya, Pak Wenten, Bu Sri, Farhan, ya, sebentar lagi masuk kepada usia pensiun. Kami ini jadi beban kalian tuh, yang muda-muda. Karena masyarakat semakin nuntut kan, dilayani segala macam gitu loh. Kalian yang masih susah, kami sudah jadi beban. Itu loh problemnya gitu loh. Ya, tadi kan udah dibilang harga rumah naik, pendapatannya nggak sedadan gitu ya, segala macam gitu. Tapi kami sudah jadi beban. Pak Dedi, sekarang kita lihat ada Pak Farhan, angkatan saya di sini, beliau difabel. Gitu ya, tadi mau naik aja ke sini repot kayak Jenderal Sudirman karena liftnya nggak nyampe. Dan ternyata nggak hanya di sini ya, di ITB ada beberapa spot lah kayak gitu. Nah, begini ya, ini problem lah, udah tahu lah semua ya persoalan ini. Tapi begini, ini yang paling penting, ini tolong disadari ya, otomatisasi dengan artificial intelligence ini akan mengurangi begitu banyak lapangan pekerjaan. Ya, sangat banyak. Bahkan dalam beberapa artikel atau dalam beberapa jurnal disebutkan kayak medical doctor mungkin tidak lagi serumit sekarang gitu loh. Karena semua bisa diatasin sebagian besar dengan AI. Even lawyer bisa pakai AI. Ya. Dulu mungkin saya, Pak Denny, Pak Andi Utomo gitu ya, kalau dapat kerjaan gini segala macam terpaksa mengerahkan mahasiswa. Oh, tolong dong bikinin tabulasinya gini-gini, yang kita bikin otonometer.
Sekarang otonometer udah ada, nggak perlu lagi bayar mahasiswa, nggak perlu lagi bayar asisten gitu loh. Lebih mikirin kreativitasnya, idenya, gitu ya. Artinya lapangan pekerjaan kita akan semakin sulit. Maka ini di Eropa, ya, sekarang sedang gencar dilakukan penelitian, dilakukan research dan sebagainya untuk menempatkan kerja sosial itu adalah sesuatu yang penting dan itu dibiayai negara dari pajak-pajaknya, gitu ya. Gak semua orang bisa kerja di farmasi, di bank dan sebagainya, tapi kerja sosial itu juga kerja profesional dan itu dibayar kembali dari pajaknya. Kalau ngitung satu-satu ribet, seperti yang kejadian sekarang nih Pak, cukainya ini, cukainya naik tinggi gitu kan, bakal banyak itu yang nakal, bikin cukai palsu lah, cukai asli dijual juga lah, ya, di ganda permainan nakal tuh akan banyak. Tapi dengan AI, dengan IT, itu semua bisa diminimalisir, gitu loh. Jadi kerja sosial, misalnya saya ngobrol sama Pak Farhan ini, saya membayangkan besok ada kerja sosial, gitu ya, adik-adik mahasiswa misalnya mendaftar, terus bilang, oke, saya mau sumbangkan 5 jam seminggu, gitu ya. Terus atas dasar 5 jam seminggu tuh Anda dapat tunjangan beasiswa atau apa, misalnya gitu ya. Terus 5 jam itu apa? Untuk bantu difabel. Nanti ada menunya tuh, hari ini ada Pak Farhan mau ke sana, ada yang mau butuh sekian orang, gitu loh. Itu semua sangat-sangat mungkin, gitu ya, Suan ya. Dia kan mau belajar ke Jepang kira-kira untuk kayak gituan kan? Nah itu, Azwan mau belajar itu ke Jepang itu, ya. Nah jadi inilah yang kita sebut dengan neraca ruang. Kalau tadi saya bicara soal hak konstitusi, kewajiban konstitusi, lalu ada kapasitas konstitusi, otonometer yang sekarang aplikasinya sudah bisa Bapak Ibu gunakan itu adalah bicara tentang kapasitas konstitusi. Ya, berapa sih uang yang dipunyain, kemana sih dipakai, itu bisa dilihat dari otonometer, gitu ya. Hak konstitusinya apa? Hak konstitusinya itu adalah yang disebut dengan konstitusimeter. Aplikasi ini sekarang lagi dikembangkan. Besok Cianjur bisa men-set bahwa ambulans di sini 10 menit yang saya bilang tadi. Bandung bilang kalau curah hujan sekian lama yang banjir tuh ini, gitu loh. Daerah-daerah sini, gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Itu konstitusimeter. Lalu Madanimeter itu adalah aplikasi lain yang juga under development sekarang ini, yang akan memungkinkan kita semua untuk mengetahui berapa pajak yang sudah saya bayar kepada siapa. Ya. Seperti kalau Anda langganan, maaf saya harus sebut karena saya cuma langganan itu yang saya tahu, jadi Gojek, saya kira yang lain juga ada. Gojek itu setiap bulan itu kirim jurnal, sekian beli GoFood, sekian untuk GoRide. Ada yang merhatiin nggak? Itu ada itu. Nah itu gampang sekali. Kenapa? Pak, kan cash. Jangan lupa, kita sekarang masuk era digital, cashless. Dan itu udah ada Kepresnya, digitalisasi keuangan daerah. Ini semua jalan bareng-bareng, diem-diem, tiba-tiba udah di depan pintu kita. Ya, ketika itu sudah masuk ke digital, apapun bisa dipajakin dengan mudah. Sama dengan tadi, PPN itu diem-diem saya bayar 7.000 perak, ternyata ada PPN kan di dalamnya, gitu loh. Ya, ketika itu digital bisa seperti itu. Nah inilah yang kita sebut dengan neraca ruang. Hak konstitusinya ada di konstitusimeter, kewajiban konstitusinya ada di Madanimeter, kapasitas konstitusinya ada di otonometer. Oke. Last but not least, ini yang terakhir. Tadi saya di tengah atau di awal-awal saya sebut ada disrupsi peradaban, gitu ya. Kegamangan kita ini menyebabkan dalam tanda petik peradaban kita itu mundur lah, gitu. Etika dan sebagainya itu kacau balau, gitu.
gitu ya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kembangkan neraca ruang itu kami sebutnya technocratic parameter, Pak. Ya, itu technocratic parameter. Tapi technocratic parameter ini bunyi berarti mean something, membutuhkan leaders. Maka leadership itu penting. Saya kira sekolah seperti SAPPK dan sebagainya, salah satunya itu adalah untuk menciptakan leadership. Nah, di era sosial media seperti sekarang ini, ya, kita membutuhkan juga peradaban yang baik. Harus ada evolusi peradaban. Otherwise kita akan disetir sama sosial media, sama buzzer. Dulu orang untuk dapat informasi nggak gampang. Sekarang saking gampangnya, yang nggak tahu apa-apa tuh sembarangan aja ngomong. Sehingga yang tahu terus takut. Daripada dibully saya diam aja deh. Itulah yang terjadi sama kelas menengah. Dan mungkin terjadi sama Pak Denny juga, nggak berani ngomong daripada dibully gitu. Ya, padahal mengatakan kebenaran. Saya cerita sedikit ya pengalaman teman. Dia sekolah di Jepang, anak teman sebetulnya sekolah di Jepang sudah sekian tahun. Bawa anaknya dari kecil sempat sekolah di sana. Akhirnya kalau nggak salah saya sekarang kelas 1 atau berapa gitu ya. Anaknya, cucunya berarti. Temen si anak ini berkunjung ke Jepang, Bu. Karena teman kayak kalian lah gini ya. Oh temen si Azwan ini kan mau ke Jepang nih. Nanti terus temennya, Van nanti gua datang ya nginep rumah si Azwan gitu kan. Bagi orang Jepang itu sebetulnya agak aneh. Tapi ya bagi kita kan biasa tuh. Keluarga nginep segala macam. Karena banyak penghuninya, tagihan PDAM-nya naik, Wan. Terus apa yang terjadi? Akhir bulan, petugas PDAM-nya datang, nanya, Pak Azwan, kok airmu naik? Kenapa? Bocor ya? Itu pertanyaannya. Kalau kita kan enggak, malah diam-diam aja kalau naik, happy kan Pemdanya. Terus bahkan tiba-tiba bisa naik aja karena lupa tukang periksa meterannya gitu loh. Ya turun lagi gitu loh. Di sana malah datang dia. Kenapa? Oh ada tamu saya nginep kemarin 2 minggu di sini. Oh ya udah, dia cuma konfirmasi aja. Kenapa naik ini? Kasihan Azwan naik. Jangan-jangan bocor gitu loh. Itu baru pelayanan. Coba kalian berani ngomong kayak gini, pasti dibully, hadapi aja gitu loh. Tapi peradaban itu yang harus kita kembangkan. Jangan biarkan bullying, those kind of orang yang mungkin tidak tahu itu. Saya mesti pilih bahasa ya, jadi orang tidak tahu itu untuk bicara sembarangan. Kalian harus speak up. Ya. Kejadian kedua apa? Si temen ya biasa nemenin pergi ke sekolah tuan, anaknya kan nganterin, saking senengnya dia ngelihat wah rapi bagus di videoan tuh gitu kan si anak itu kan ada gurunya Bu di depan pintu, dipanggil tuh sama gurunya, hapus nggak, kalau nggak saya laporin karena itu masalah privacy gitu loh peradaban gitu loh. Kira-kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan message-nya sampai. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya planologi, tapi juga bagi bangsa dan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.